Sejak awal abad ke-20, Makassar telah berada dalam pusaran modernitas ala Hindia Belanda. Perkembangan Makassar berlanjut hingga masa Orde Baru. Makassar merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat dan berkembang menjadi kota yang sangat besar melebihi kota-kota lainnya di Indonesia bagian timur. Kota Makassar yang berada di lokasi yang sangat strategis dengan berbagai layanan penunjang ekonomi kota semakin meningkat. Perekonomian daerah tercermin dari pembangunan sarana dan prasarana, serta kegiatan lain yang mendukung terwujudnya kota modern. Pasar, warung, toko, departemen store, shopping center adalah bentuk organisasi tukar-menukar ekonomi yang jelas akan berpengaruh atas permasalahan ekologi perkotaan. Adanya shopping center ini sebagai konsentrasi pusat perekonomian. Di kota Makassar terdapat sebuah pusat perbelanjaan berupa pasar sentral. Kegiatan perekonomian difokuskan di Pasar Sentral Makassar yang telah direnovasi dengan desain modern dan fasilitas yang lengkap. Pasar Sentral yang telah diperbarui secara modern pada awal tahun 1960-an dengan rencana penggunaan dalam beberapa dekade mendatang malah mengalami tantangan yang berkelanjutan. Selain di Pasar Sentral, terdapat juga pusat perbelanjaan di Jalan Sombobu. Shopping center ini mempertahankan suasana shopping street, berbeda dengan yang lainnya yang telah modern dengan fasilitas seperti pendingin ruangan, lift, dan eskalator. Meskipun begitu, shopping center ini terus berkelanjutan hingga saat ini. Kejadian kerusuhan pada tahun 1997 sempat menghentikan operasinya, namun shopping center ini berhasil pulih dan melanjutkan aktivitasnya. Tata ruang kota Makassar mengalami perubahan pada masa kepemimpinan Haji Muhammad Daeng Patompo sebagai Wali Kota Makassar tahun 1965. Dasar utama pembangunan kota Makassar adalah Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi perkembangan fisik dan aspek mental spiritual, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pada tahun 1967, situasi politik di kota Makassar dianggap telah kondusif, seperti yang dituliskan oleh Patompo bahwa tahun 1967 khusus tugas-tugas pemerintahan kota dirasa tahap rehabilitasi telah selesai, maka mulailah merencanakan pembangunan di segala bidang. Pola pembangunan 5 tahun kota Makassar dikenal dengan program 3K untuk menghapuskan kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan. Pola pembangunan 5 tahun kota Makassar dimulai dari tahun 1965 hingga 1970. Upaya lain dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk kota Makassar, serta tercapainya kehidupan layak sasaran dari program 3K. Program ini bernama Program 6 Cukup. Terwujudnya masyarakat yang memiliki cukup kebutuhan hidup, langkah menuju pembangunan jangka pendek dianggap berhasil, membuka jalan menuju pencapaian tujuan pembangunan kota jangka panjang. Dimulai dengan visi yang berujung pada perencanaan dan tujuan pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai konsep kota 5 dimensi, yang mencakup kota dagang, kota budaya, kota industri, kota akademik, dan kota pariwisata. Pembangunan kota Makassar dirancang secara bertahap dan terencana melalui penerapan sebuah master plan kota Makassar. Perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk membentuk sebuah kota baru dengan fokus pada pemaduan desa-desa yang pada akhirnya memungkinkan penduduk pedesaan menikmati fasilitas perkotaan. Berdasarkan master plan yang dirancang, pembangunan kota baru dirancang 2 proyek besar, yaitu Ujung Pandang Plan dan Panakukang Plan. Kota Makassar terbagi menjadi kota lama sebagai kawasan perdagangan, kawasan Panakukang atau Panakukang Garden City sebagai kawasan perkantoran dan pemukiman, kawasan Biringkanaya Timur sebagai kawasan pendidikan, dan kawasan Biringkanaya Utara sebagai kawasan industri. Daerah Mariso dan pulau-pulau di sekitar Selat Makassar sebagai kawasan pariwisata. Pemerintah kota beranggapan luas wilayah sebelumnya tidak dapat melindungi masyarakat yang berkembang dan penduduk yang terlalu padat. Pada tanggal 7 Juli 1967 terjadi persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar mengenai usulan rencana perluasan kawasan Makassar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1971 diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 mengenai perubahan batas-batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Bangka-Jeni dan Kepulauan di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Di tingkat nasional, pemerintah pusat telah menunjuk Kota Makassar sebagai pusat utama
pengembangan dan pembangunan wilayah di Indonesia Timur melalui panduan dalam Parita Nasional. Bank serta pusat perdagangan terus diinisiasi guna mendorong pertumbuhan kota. Dalam hal serupa juga dilakukan untuk fasilitas-fasilitas lain yang berkaitan dengan upaya menjadikan Kota Makassar sebagai kota dagang. Pengembangan lainnya adalah pusat perbelanjaan di sekitar Pasar Sentral dan Jalan Sombo-Opu. Penetapan kawasan Jalan Sombo-Opu sebagai shopping center dilakukan dengan perencanaan yang matang, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak Tompo. Pendekatan pembangunan yang diterapkan bukan hanya sekedar membangun, tetapi didasarkan pada perencanaan yang teliti, pemahaman yang mendalam, dan penghayatan terhadap konsep pembangunan. Sombo-Opu Shopping Center mewakili penerapan dari pola pengembangan Kota Makassar, terutama sebagai kota dagang, budaya, dan industri. Kedudukan Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan memungkinkannya memiliki fasilitas yang dapat menjadi pusat pertemuan dan perdagangan. Ini mencakup bahan mentah dari wilayah pedalaman Sulawesi Selatan serta barang jadi dari daerah di luar Sulawesi Selatan. Saat Sombo-Opu Shopping Center dalam tahap pembangunan, beberapa toko telah beroperasi di daerah tersebut, di antaranya Toko Ujung, Toko Kerajinan, dan Toko Kanebo. Pemerintah kota berpendapat bahwa Jalan Sombo-Opu memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai shopping center. Pada tanggal 31 Mei 1970, kawasan Sombo-Opu secara resmi dijadikan shopping center melalui Surat Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Makassar bulan Mei 1970 tentang penetapan kompleks Sombo-Opu sebagai shopping center. Perayaan untuk meresmikan kawasan Sombo-Opu Shopping Center merupakan sebuah acara yang memiliki signifikansi penting. Acara tersebut diselenggarakan dengan penuh kemegahan dan perencanaan yang cermat hingga detail terkecil. Selain menawarkan toko-toko dan tempat makan, penyediaan hiburan dan aktivitas menarik bagi pengunjung, berupa pertunjukan musik, tarian, panggung kesenian, permainan anak-anak, atau demo keterampilan. Hal ini akan meningkatkan daya tarik peresmian dan membuat pengunjung ingin datang kembali. Sejak diresmikan oleh Pak Tompo sebagai shopping center, kawasan ini menjadi pusat perdagangan emas dan oleh-oleh. Penamaan shopping center memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas yang terjadi di dalamnya. Aktivitas yang berlangsung di Pantai Losari juga berpengaruh terhadap kegiatan di Sombo-Opu Shopping Center. Para pengunjung yang datang ke Pantai Losari dengan berbagai kepentingan seringkali meluangkan waktu untuk mengunjungi Sombo-Opu Shopping Center, terutama pada akhir pekan yang menjadi puncak kepadatan penduduk. Sombo-Opu Shopping Center telah menjadi tempat pertemuan aktivitas ekonomi dan sosial. Perpaduan ini membuat Sombo-Opu Shopping Center memfasilitasi ekonomi dan jasa bagi pedagang. Di seluruh area terdapat banyak pedagang yang menawarkan produk mereka. Harga yang ditawarkan umumnya serupa antara satu toko dengan toko lainnya. Etnis Tionghoa memiliki toko dan tempat tinggal yang strategis di pinggir jalan. Di sisi lain, masyarakat pribumi yang tinggal di sekitar Sombo-Opu Shopping Center umumnya tinggal di area sempit dalam lorong dengan pendapatan yang cenderung lebih rendah, dan banyak di antara mereka bekerja sebagai karyawan di sektor pemerintahan atau swasta. Oleh-oleh khas Makassar dan Sulawesi Selatan meliputi makanan tradisional, sarung, dan miniatur rumah tradisional. Salah satu toko oleh-oleh yang paling diminati adalah yang memiliki ciri khas Toraja. Pada tahun 1980, toko oleh-oleh di Makassar juga menambahkan produk baru, seperti pelakat buatan Bugis yang dihiasi dengan gambar tongkonan. Kota Makassar yang berkembang sebagai gerbang tanah Toraja telah mendorong dominasi oleh-oleh khas Toraja di kawasan ini. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengeluarkan rencana pembangunan 5 tahun yang secara aktif mempromosikan tempat-tempat wisata ke pulau-pulau di luar Jawa. Sombo-Opu Shopping Center yang berkembang dari aktivitas perdagangan dan jasa telah menjadikan kawasan tersebut sebagai tujuan wisata belanja. Wisatawan mengunjungi Sombo-Opu Shopping Center untuk menikmati pengalaman berbelanja. Wisata belanja di Sombo-Opu Shopping Center menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk lokal. Mayoritas pendapatan masyarakat di kawasan Sombo-Opu Shopping Center bergantung pada kunjungan para wisatawan. Keberadaan objek wisata di sekitar Sombo-Opu Shopping Center memberikan kontribusi yang signifikan bagi kawasan tersebut, seperti Benteng Rotterdam,
Pantai Losari, wisata ke pulau-pulau, dan lain sebagainya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ketika para wisatawan mengunjungi objek wisata tersebut dan ingin mencari oleh-oleh, mereka seringkali mengarahkan perhatian mereka ke Sombaopu Shopping Center. Mayoritas aktivitas perdagangan di Sombaopu Shopping Center dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa karena faktor warisan budaya. Seiring berjalannya waktu, kelompok etnis Tionghoa di Sombaopu Shopping Center semakin menguasai sektor perdagangan berkat pengalaman yang dimiliki, aspek modal, dan warisan bisnis keluarga mereka di bidang perdagangan emas. Perekonomian kelompok etnis Tionghoa berkembang pesat dengan dukungan dari kerabat dan adanya kebijakan pemerintah yang relatif fleksibel. Toko-toko yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa di Sombaopu Shopping Center juga mengalami perkembangan yang pesat pada waktu tersebut. Dominasi etnis Tionghoa di Sombaopu Shopping Center berdampak pada aktivitas di kawasan ini. Sejak terjadinya kerusuhan tahun 1997, tidak ada toko yang beroperasi. Sombaopu Shopping Center menjadi sepi tanpa adanya kegiatan perdagangan yang terjadi. Pemilik toko lebih memilih untuk menutup usahanya. Masyarakat etnis Tionghoa memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah mereka masing-masing. Beberapa dari etnis Tionghoa memilih untuk segera meninggalkan kota Makassar dan mencari perlindungan di rumah kerabat. Para pelaku kerusuhan dan pengerusakan merupakan warga pribumi yang berdomisili di Makassar. Namun tidak semua warga pribumi melakukan hal tersebut. Ada warga pribumi yang menghimbau etnis Tionghoa untuk tidak keluar rumah. Hal ini sebagai salah satu bentuk kedekatan antar tetangga di kawasan ini. Salah satu pemilik toko memilih untuk membuka tokonya yang mengakibatkan toko tersebut dirusak dan dijarah. Pada April 1998, dampak kerusuhan masih dirasakan di kawasan ini. Meskipun tidak ada kerusuhan besar yang terjadi di kota Makassar sepanjang tahun 1998 seperti di beberapa kota lain di Indonesia, tetapi masih banyak toko yang tetap ditutup dan bekas-bekas kerusuhan masih terlihat di sepanjang Sombaopu Shopping Center. Kawasan ini menjadi sepi sejak terjadinya kerusuhan tersebut. Satu-satunya aktivitas bisnis yang masih berlangsung dilakukan oleh mereka yang merasa putus asa, karena khawatir perhiasan emas mereka akan diambil dan dilebur menjadi balok-balok kecil.